dikasih PR. So, Pastor Simpson, next. Bicara lang Bapak Pendeta Simpson. Luar biasa ya, kita boleh mengambil sudah dapatkan, tinggal kita praktekkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah ini, kami akan belajar bagaimana kami merawat jiwa-jiwa yang telah dimenangkan dalam penginjilan ketika mereka berada di komunitas kami di gereja. Bagaimana kami memperlakukan mereka, itu akan kami pelajari pada session kali ini. Jadi Roh Kudus pimpin kami, pimpin hamba-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan. Ini kelanjutan dari session sebelumnya. Memahami kebutuhan orang percaya yang telah dimenangkan. Dan kuncinya kita baca bersama-sama. Satu, beri supaya mengantuk. Ini dari King James Version. Satu, dua, tiga. Tetapi kamu berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Seperti yang kamu ketahui, kami menasihati, menghibur dan menguatkan kamu masing-masing seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tujuan daripada pelajaran ini adalah bahwa kita akan mempelajari kebutuhan dasar untuk pertumbuhan rohani yang berkelanjutan dalam kehidupan orang percaya yang baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang baru percaya kepada Tuhan Yesus itu mereka diibaratkan seperti tanaman membutuhkan kondisi dan lingkungan yang tepat untuk bertumbuh. Demikian juga orang percaya baru membutuhkan hal-hal dasar tertentu supaya mereka dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan baru mereka di dalam Kristus. Bukan baru percaya supaya dia tetap di gereja langsung dikasih jadwal khotbah, jangan ya. Atau langsung disuruh pimpin komsel, maka dia akan jadi sombong kata firman Tuhan. Kemudian dia akan memberontak, melawan pemimpin. Jika kebutuhan-kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, mereka akan mengalami kesulitan dalam iman yang baru mereka temukan. Bahkan mereka juga secara rohani dapat menjadi lemah dan mati. Ini diibaratkan juga seperti anak-anak kita. Waktu mereka lahir, mereka otomatis tidak disuruh kita pergi ke warung, beli garam, atau pergi bekerja di ladang. Tentu dia harus dirawat dulu dari bayi, kemudian menjadi kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa. Barulah kita mempercayakan tugas-tugas seperti yang kita orang dewasa lakukan. Dia akan bergantung sepenuhnya. Demikian juga dengan orang yang baru percaya. Dia tidak bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia bergantung kepada kita yang ada di gereja. Dia harus dirawat. Mereka harus membutuhkan perhatian, kasih, dan pemeliharaan tentu yang baik dari gereja. Peranan kita yang ada di tempat ini, yang mengikuti pemuritan di GVS ini, kita yang harus menjadi pelaku. Kita harus menunjukkan kasih dan perhatian kepada mereka yang baru bergabung di gereja kita, supaya mereka dapat berakar kuat di dalam Kristus. Ini sangat penting saudara, karena Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, kita harus membangun, harus memperhatikan dengan cara bagaimana kita membangun kerohanian orang-orang yang baru percaya ini. Kalau kita salah membangun,
salah mengajar, maka itu akan seterusnya akan membuat dia justru semakin jauh dari Tuhan. Dan itu kata Rasul Paulus akan dilihat ketika ada ujian terjadi dalam kehidupannya. Maka kalau kita tidak membangunnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memberikan dasar-dasar yang baik kepada dia, tidak dimuridkan dengan baik, ketika terjadi pencobaan, ketika terjadi ujian, itu dia bisa menyangkal Tuhan. Bahkan dia bisa juga melawan kita yang justru harus dia hormati. Nah, bagaimana caranya kita menunjukkan kasih dan perhatian yang mereka perlukan agar mereka dapat berakar kuat di dalam Kristus? Yang pertama, orang percaya yang baru percaya, mereka membutuhkan perlindungan. Perlindungan dari apa? 1 Petrus pasal yang kelima ayat ke-8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis. Artinya, mereka itu tidak akan dibiarkan oleh iblis. Untuk itu kita harus menjaga mereka. Kita harus melindungi mereka. Karena iblis tidak mau kesayangannya itu menjadi milik Kristus. Ya kan? Sehingga dia akan berusaha untuk menghancurkan orang itu, menggagalkan imannya, membuat dia kembali ke jalan yang tadinya dia sudah tinggalkan. Dia akan kembali. Untuk itu mereka memerlukan perlindungan seperti di praktek dengan Pastor Paul Kim ya, dilindungi ya. Itu tugas kita yang ada di tempat ini, melindungi orang-orang percaya kepada Kristus yang baru percaya. Mereka harus dilindungi karena mereka juga merupakan sasaran target dari iblis. Orang percaya baru adalah sasaran yang mudah bagi siasat dan serangan iblis. Untuk itu dalam pelajaran ini bagaimana kita melindungi mereka, maka kita harus melihat contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang pertama yang ke-15. Dikatakan dia berdoa, aku pun tidak berhenti mengucap syukur, aku berdoa untuk jemaat-jemaat di Efesus. Ini tidak perlu gembala melakukannya, saudara, tetapi kita juga jemaat-jemaat. Kita mendoakan orang percaya yang baru bergabung di gereja kita, berdoa untuk dia. Karena ini cara-cara untuk melindungi dia, menjaga dia. Gembala sidang itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Demikian juga kita pengerja-pengerja, pelayan-pelayan Tuhan, kita juga berjaga-jaga atas jemaat-jemaat yang baru kita menangkan. Kita yang membawa dia ke gereja, kita yang harus memberikan perhatian, berdoa, karena jemaat yang lain gak kenal dia. Tapi kita yang bersaksi memberitakan Injil, kita mengenal dia. Kita juga harus mengunjungi, ada bagian selanjutnya. Amin. Haleluya. Demikian juga kepada jemaat di Tesalonika. Dia selalu menyebut mereka di dalam doanya. Rasul Paulus memberikan contoh teladan bagaimana kita melindungi jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Dilindungi dari apa saja? Pertama dari iblis, kemudian dari yang kedua dari dunia. Daya tarik dunia yang akan terus-menerus untuk memanggil mereka, untuk merampas mereka. Penulis surat Ibrani mengingatkan kepada orang-orang Kristen Ibrani dalam Ibrani 10 yang ke-39. Mereka kalau latar belakang firman Tuhan ini, mereka melihat kok sudah jadi Kristen, tetapi mengapa mereka dikucilkan oleh keluarga mereka? Mengapa mereka tidak mendapatkan warisan? Mengapa mereka tidak diberkati? Dan akhirnya penulis surat Ibrani mengingatkan kepada mereka, jangan hanya karena hal-hal lahiriah, jasmani ya, kamu mundur. Sehingga dia mengatakan, kamu bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kamu adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, orang percaya baru tidak bisa kita salahkan kalau dia masih menaruh pengharapannya atas hal-hal yang lahiriah. Itu akan menarik mereka. Untuk itu kita harus mengambil bagian, mengajarkan kepada mereka. Kita harus menaruh pengharapan bukan pada apa yang dilihat oleh mata,
Hidupkah kita bukan karena melihat tapi karena apa? Karena iman, ya. Ajarkan itu kepada mereka. Memang ada tahapannya, nggak bisa langsung. Tentu kita harus seperti bayi, ya. Seperti bayi kan kita harus merawat, ya. Demikian juga dengan orang-orang percaya baru. Yang penting kita ingatkan mereka supaya jangan lagi kembali ke dunia mereka yang lama. Kalau mereka sempat kembali, tetap doakan dan tetap nasihati, ya. Dan doa itu kan sudah dipraktekkan. Ketika kita menang di alam roh, maka itu akan berbuah di alam nyata. Kemenangan kita dalam penginjilan itu karena kita banyak berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Saya bersaksi menginjil, orang terbuka berdoa di pinggir jalan karena saya doakan mereka. Tidak bisa kita tidak berdoa kemudian menginjil. Oh, kan ada yang berdoa untuk kita. Tidak, saudara. Tuhan akan memberi jawaban kepada setiap orang yang berdoa. Bukan orang yang berdoa kemudian kita menerima jawaban. Walaupun Yesus sendiri berkata, ada yang menanam, ada yang menabur, kita menuai. Tapi dalam konteks penginjilan secara pribadi, kita yang berdoa, kita yang harus menangkan. Dan kita juga yang harus mendoakan dia, supaya dia tidak akan mati sebelum bertumbuh, berkembang, ya, layu sebelum berkembang, ya. Oke. Jadi dunia itu berusaha menarik mereka. Rasul Yohanes juga mengingatkan kepada anak-anak rohaninya, mengingatkan mereka, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, mata, serta kemauan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Ajarkan ini kepada mereka. Karena kalau kita belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus, saya percaya ini juga di materi di buku, ya, bahwa mereka orang percaya yang baru percaya itu diibaratkan seperti benih yang jatuh di semak duri. Kalau kita tidak merawatnya, memindahkan dia ke tempat yang ke tanah yang subur, maka dia percaya. Tetapi kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan menghimpit firman itu, menghimpit imannya, sehingga dia tidak berbuah. Dan akhirnya dia mengalami, dia kembali kepada, bisa saja kepercayaan yang lama atau kembali kepada dunia. Karena itu sangat penting bagi orang percaya baru untuk menerima pengajaran firman yang kuat, supaya mereka berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Demikian juga bagi kita orang percaya, kita tidak bisa biarkan ini terjadi. Kalau mereka sudah berada dalam gereja kita rawat mereka, ya, tutup pintu belakang, ya kan, kalau saudara ingat season yang saya yang lalu, dengan cara kita memperhatikan mereka, dengan cara kita memberikan kepada mereka kebenaran firman Tuhan, di mana mereka tidak bisa lagi melihat ke belakang, tapi harus melihat ke depan, beriman kepada apa yang Tuhan firmankan, janjikan, bukan lagi kepada dunia ini. Mereka harus berakar, saudara. Orang percaya yang baru percaya kepada Yesus, dia harus berakar di dalam dia, di dalam Tuhan. Dan dia dibangun di atas Tuhan, sehingga mereka akan bertambah teguh iman mereka dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Itu dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, ya. Kalau nggak ada di situ, ada di rekaman TVS, ya. Baru bisa lihat di situ. Hanya dengan demikian bahwa mereka akan mampu melawan pencobaan dari dunia. Kalau kita melakukan hal ini, orang Kristen yang lebih dewasa bertanggung jawab, saya dan saudara bertanggung jawab mengajarkan kepada orang percaya baru bagaimana mereka memakai firman Allah sebagai alat untuk menjaga mereka tetap kuat melawan tarikan dunia atau melawan tipu muslihat iblis. Kemudian yang selanjutnya, mereka membutuhkan perlindungan dari, tentu ini bukan suatu yang di luar tapi dalam diri, yaitu kedagingan. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita mengapa orang percaya itu
sudah percaya tapi masih menderita. Karena dia mengatakan begini, kita mau mengenakan manusia baru, tetapi manusia lama tidak mau kita tanggalkan. Apakah manusia lama itu? Darah dan daging. Manusia baru itulah Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada kita. Untuk itu, kedagingan itu mau menarik orang-orang percaya, yang baru percaya, agar supaya dia bukan menuruti pimpinan Roh Kudus, kata Roh Kudus, tapi menuruti keinginan-keinginan daging. Ini peperangan dalam diri orang percaya. Untuk itu kita harus memberi porsi yang lebih besar dalam kita membina, memuridkan, mengajarkan kepada mereka. Harus hidup dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin lagi oleh kedagingan mereka. Dan tentu itu harus diajarkan dengan keteladanan. Jangan kita pelayan Tuhan hidup dalam kedagingan, mengajarkan jemaat hidup di dalam Roh. Kita bersungut-sungut, kita masih menebarkan hoax, kita kikir, tidak perlu dengan orang lain. Mau mengajarkan mereka melakukan itu tidak mungkin. Ya. Walaupun yang kita ajarkan baik, Tuhan Yesus katakan memang sih ahli Taurat seperti itu. Tapi jangan lihat yang mereka lakukan apa yang mereka ajarkan. Tapi kita jangan jadi seperti ahli Taurat. Amin. Kita sudah lakukan, kemudian kita ajarkanlah kepada mereka agar supaya mereka tidak hidup dipimpin oleh daging. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka juga untuk hal itu. Karena saya percaya dalam proses keselamatan itu kita mengalami 3 tahap, 3 proses. Yang pertama, proses di mana kita dibenarkan. Secara hukum kita jadi anak Allah, apapun latar belakang kita. Percaya Yesus jadi anak Allah. Tapi proses yang kedua adalah proses pengudusan, pendewasaan. Dan proses yang ketiga adalah ketika kita mengalami kematian dalam Yesus, kita dimuliakan. Saudara dan saya sedang berada di proses yang kedua, dikuduskan, disucikan, dewasa. Nah, mereka yang baru percaya itu kalau di dalam tahap ini, mereka baru mau berpindah dari telah dibenarkan, dan mereka baru mulai mau belajar mana tangan kiri, mana tangan kanan. Jadi kita perlu kesabaran mengajar mereka. Amen. Di samping kita menjaga diri kita hidup dalam kebenaran, tapi kita juga harus mengajar mereka. Karena saya percaya Tuhan memanggil kita juga di dalam Roma 8 ayat 29 untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Untuk itu mereka yang baru percaya harus juga menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan dengan kita memuridkan mereka, maka kita juga menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Untuk itu Rasul Paulus berkata, dia lebih suka katanya mati agar dimuliakan, terima mahkota. Tapi saudara yang ada di tempat ini, jangan suka-suka cepat mati ya. Ada 280 juta orang-orang yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan di Indonesia. Ya, mereka perlu diinjili, mereka perlu dimenangkan. Minta Tuhan beri umur panjang supaya kita bisa bersaksi untuk mereka. Amin. Muridkan, perlengkapi orang-orang percaya dalam gereja saudara dengan metode yang dapat di tempat ini, supaya mereka mencari jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kemudian selanjutnya, apa yang harus mereka terima ketika mereka bergabung di dalam gereja kita? Tadi perlindungan dari iblis, dari setan, dan dari dunia, kemudian dari kedagingan. Kemudian yang berikutnya, orang percaya yang baru percaya, mereka perlu dikasihi. Mereka memerlukan kepastian akan keselamatan mereka. Kadang mereka yang baru percaya itu percaya mungkin karena emosi, walaupun memang Roh Kudus yang menggerakkan. Tetapi kita harus, memang dia harus digerakkan emosinya baru dia percaya kepada Tuhan. Tetapi dia tidak bisa kita biarkan hidup dengan emosinya saja. Waktu dia baru percaya memang diberkati, disembuhkan, diberkati. Oh, senang dia datang ke gereja. Kalau kita tidak langsung mengajarkan dia pengajaran firman yang benar dan yang sehat, maka ketika dia sakit, ketika dia dicuekin, ketika dia mengalami penderitaan, dia bisa ngambek. Ada yang masih ngambek di gereja? Ya, nggak ada ya di antara kita. Kalau yang baru percaya,
wajar dia ngambek. Karena dia masih percaya karena emosi. Nah, kita harus mengajarkan dia percaya oleh karena firman Allah yang memberikan jaminan. Amin. Ajarkan kepada dia, kamu percaya kepada Yesus, maka kamu memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kamu percaya kepada Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, maka kamu memperoleh kehidupan yang kekal. Ajarkan itu kepada mereka. Dan ajarkan juga kepada dia bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan dan diselamatkan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ajarkan kepada dia. Kita harus selalu ingatkan orang-orang percaya ini dan arahkan agar mereka percaya kepada firman Allah, percaya akan janji karunia hidup kekal, dan itu sudah diberikan kepada mereka, dan mereka harus menjaga, tetap mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. Amin. Itu cara kita mengasihi mereka. Kita harus mengasihi mereka dengan memberikan kepada mereka bahwa kepastian bahwa keselamatan itu bukan lagi waktu seperti mereka emosi ya. Saya percaya, tetapi ternyata saya diselamatkan itu karena Yesus. Hanya Yesus yang menyelamatkan saya. Tidak ada lain yang bisa menyelamatkan saya. Karena Yesus saya sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Yesus maka saya harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kemudian selanjutnya, mereka membutuhkan penerimaan dari gereja. Pada waktu ini saya dua tempat saya melayani, di Gedung Kenanga dan di Sentul. Gedung Kenanga itu membuka cabang di Sentul. Saya kurang lebih 1 tahun lebih di Gedung Kenanga. Kemudian di jam 6 pagi kami ibadah itu ada sepasang suami istri dia datang beribadah. Saya lihat, wah ini sangat perlu diperhatikan. Kemudian saya tanya kepada mereka, tinggal di mana? Di sini. Ternyata dia tinggal di pinggir rel kereta, ada seperti bambu, rel kereta Senen. Kemudian saya naik situ, saya takut roboh itu apa? Itu bukan rumah kumuh. Tapi saya pikir kalau saya nggak mau naik di tempat tinggal mereka, mereka merasa itu hanya gereja orang kaya. Nah, kami CWS dulu itu punya pelayanan, sampai sekarang pelayanan sosial. Itu yang ibadah itu bisa 300 orang, itu gelandangan, orang pengamen. Kita sebagai jemaat pelayan Tuhan, kita jangan memilih-milih pakaian orang yang akan kita kunjungi kalau mereka datang ke gereja. Saya pergi walaupun nggak disuruh sama gembala. Karena memang biasanya kalau ada jemaat baru yang datang ke gereja, yang kunjungi itu staff pastoral. Sekarang sudah ada tim kunjungan. Pergi siapapun dia, dan dia akan merasa dia diterima. Ternyata ini rumah Allah. Amin. Karena kita mengasihi dia. Mereka memerlukan penerimaan dari gereja. Mereka membutuhkan perhatian. Karena dengan demikian di situ mereka akan merasa, saya diperhatikan. Haleluya. Bagaimana? Pulang dari tempat ini, kita mau melayani siapapun juga ya. Amin. Apapun latar belakangnya, pakaiannya seperti apa, kita layani ya. Amin. Saya pernah bersaksi seorang penjual kacamata di bus. Dia terima Yesus dari Muslim, terima Yesus. Saya katakan, datanglah ke gereja kami. Di mana? Gedung Kenanga. Dia datang, saya tunggu di depan. Aslamit namanya. Kita harus seperti itu, saudara. Berdoa, injili, dia dimenangkan, rawat dia, terima dia di gereja. Itu pelayanan yang holistik. Ya, maka dia akan merasa, ternyata memang bukan hanya teori Yesus itu. Dia mengasihi melalui kita orang-orang yang percaya, melalui gereja yang adalah tubuhnya. Kita bisa melihat contoh Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka dilayani, mereka diterima oleh persekutuan mereka.
Mereka datang dalam keadaan miskin, lapar, tidak punya harta. Jemaat-jemaat yang memiliki kelebihan menjual harta mereka, membagi-bagikan kepada mereka yang baru datang. Itu contoh yang nyata yang bisa kita lihat. Haleluya. Kita juga perlu bersahabat juga dengan mereka yang baru datang. Bersahabat dengan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Ananias ya. Dia mencari Paulus, yang dilakukan juga oleh Barnabas. Dia menerima, padahal kan Paulus itu ditakuti ya, tapi justru dia merangkul dan bersahabat dengan Saulus atau Paulus. Demikian juga dengan kita. Saudara bisa melihat itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemudian mereka juga harus diberi, orang percaya baru perlu diberi makan firman Allah. Amin. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita perlu mengajar firman Tuhan yang benar dan yang sehat terhadap mereka. Untuk itu kan kita bawa ke sel ya, ke kelompok sel. Kalau kami namanya oikos. Oikos itu dari bahasa Yunani artinya rumah. Kami bawa ke oikos ya. Itu tugas saya di gereja lama, itu koordinator oikos. Membangun oikos, membawa mereka ke oikos ya. Ke Sentul juga dipercayakan melayani oikos ya. Sama teman-teman saya yang lain juga sekarang sudah mengerjakan bersama-sama lewat online, lewat juga tatap muka. Mereka memerlukan saudara firman Tuhan. Untuk itu kita perlu mengarahkan mereka, membawa mereka ke pelayanan-pelayanan yang mengajarkan atau yang memuridkan mereka. Sebab tanpa firman Tuhan, maka mereka tidak akan menjadi sama seperti Yesus. Karena firman Allah berkata di dalam 2 Timotius 3:16-17, segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik tiap-tiap manusia kepunyaan Allah untuk setiap perbuatan baik. Firman Allah, kalau mereka memperoleh pengajaran firman Allah yang sehat, yang benar, itu akan mengajar mereka, akan memperlengkapi mereka. Ya, ajarkan mereka firman Tuhan yang benar dan yang baik. Kemudian hampir sama juga, mereka juga membutuhkan yang namanya janji-janji Allah. Nah, membutuhkan nasihat ya, mereka membutuhkan nasihat. Ya, saya nggak perlu menyampaikan ini ya, nasihat tentu nasihat firman Allah. Dan mereka juga membutuhkan persekutuan dengan Allah ya. Mereka membutuhkan persekutuan dengan Allah. Kita perlu mengajarkan mereka menyembah Allah ya. Di gereja kami di CW Sentul itu sudah berapa tahun ini ya, ini ada teman-teman saya yang memuridkan di dalam praise and worship. Tiap hari Selasa mereka ada persekutuan secara online sudah bertahun-tahun. Dan mereka juga dalam setahun mengadakan beberapa kali retreat agar supaya persekutuan itu terjalin. Nah, kita perlu mengajak juga orang-orang percaya baru itu terlibat di dalam persekutuan yang ada, supaya mereka belajar menyembah Tuhan. Amin. Kita perlu juga mengajar mereka bagaimana berbicara berdoa dengan Allah. Setiap pagi kami ada doa secara online dan bergiliran, yang berkhotbah, yang berdoa, yang puji-pujian bergiliran. Jemaat-jemaat pun berkhotbah, saudara. Ini sudah bertahun-tahun setelah COVID ya, atau waktu COVID ya, kita gunakan itu dan sampai sekarang itu dilakukan. Mereka perlu juga belajar bagaimana mendengarkan suara Allah. Kemudian selanjutnya, orang percaya baru juga mereka membutuhkan pelayanan. Mereka membutuhkan tindak lanjut segera. Mereka membutuhkan dorongan yang konsisten dari kita yang telah percaya. Kita harus ada, kita harus juga mau berbagi dengan mereka, memberikan kepada mereka motivasi. Ya, kalau waktu baru ini saya ingatkan, mau kuliah di mana anaknya? Ya, mau kerja, kenapa nggak dikasih kuliah? Kasih dorongan.
Memberi pendidikan kepada anak itu investasi yang apa? Jangan kita untuk beli handphone bisa pinjam uang di bank, masa mau sekolahkan anak. Situ uang jatuh dari langit baru sekolahkan anak. Jual tanah, jual harta. Kalau untuk meminjam untuk pendidikan anak itu masih dibolehkan. Tapi kalau untuk mengganti handphone itu sangat dilarang. Kita perlu kasih dorongan ya. Kasih dorongan. Oke. Akhirnya ada satu anaknya disuruh masuk ke angkatan laut sementara tes ya. Mereka perlu menjadi bagian dari kelompok sel. Pendeta Sugiantono itu pengalaman dalam kelompok sel ya. Kita sudah dengarkan ya bagaimana kita membawa mereka ke kelompok sel. Itu yang perlu kita lakukan ya. Saya tidak lagi memperpanjang, tapi saya memberikan ringkasan untuk ini bahwa kita orang percaya baru membutuhkan kasih. Mereka orang percaya baru membutuhkan kasih dan perhatian dari orang Kristen yang lebih tua dan lebih dewasa dalam tubuh Kristus. Sebab ketika mereka pertama kali masuk ke dalam kerajaan Allah, mereka masih polos, rentan dan rapuh sama seperti bayi yang baru lahir. Namun ketika mereka menerima perhatian yang mereka perlukan, mereka akan bertumbuh. Amin. Dan berkembang menjadi orang percaya yang kuat, stabil, penuh iman, dan memiliki ketekunan. Kita yang telah mengikuti Kristus lebih lama memiliki tanggung jawab terhadap orang percaya baru. Kita perlu menaungi mereka dan membimbing mereka dalam perjalanan Kristen mereka. Kita perlu melindungi mereka, mengasihi mereka, menerima mereka, dan memberi mereka makanan rohani. Kita perlu mengajar mereka bagaimana bersekutu dengan Allah. Dan kita perlu memastikan bahwa mereka menerima pelayanan yang mereka butuhkan. Singkatnya, kita perlu melakukan bagi mereka apa yang dahulu orang lain telah lakukan bagi kita. Yesus katakan, kamu sudah menerima dengan cuma-cuma, kamu juga harus memberi secara cuma-cuma. Amin. Haleluya. Siap melakukan ini dalam pelayanan? Amin. Jangan pilih kasih, layani siapa saja. Kita melayani mereka karena mereka itu dikatakan seperti biji matanya Tuhan. Mereka berharga di mata Tuhan. Saya akhiri dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa percaya kepada Tuhan akan dipermalukan. Tapi bagaimana mereka akan percaya kalau mereka belum pernah dengarkan Injil? Dan bagaimana mereka akan dengarkan Injil kalau mereka belum pernah, karena tidak ada yang memberitakan Injil kepada mereka. Bagaimana mereka akan memberitakan Injil kalau tidak ada yang mengutus? Artinya, di dalam rencana keselamatan Allah, semua kita itu penting. Penginjil itu penting. Gereja yang mengutus juga itu penting. Jemaat-jemaat yang merawat jiwa-jiwa yang bergereja itu juga penting. Kalau dia mati dalam iman kepada Yesus, apalagi dia berbuah dalam hidupnya, waktu di sorga kita semua akan terima mahkota atas apa yang kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Allah dan pelajaran tentang bagaimana kami menerima orang percaya yang baru percaya kepada Yesus. Tolonglah kami agar ini bukan hanya menjadi teori, tetapi ketika kami kembali ke ladang pelayanan, Tuhan percayakan kepada kami akan mempraktikkan ini, kami akan melakukan ini, kami akan mengasihi mereka yang Tuhan percayakan kepada kami yang menjadi anggota gereja kami. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Hallelujah. So dinner time until 7. So by 7 we'll come back here. Okay, dinner time. Let's enjoy dinner.